pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Apakah sumber daya alam yang dihasilkan di daerahmu? Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut akan menjadi sumber energi yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Kekayaan sumber energi di Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus belajar dengan giat agar bisa menjadi orang yang pandai sehingga bisa mengolah sumber daya energi yang dihasilkan di Indonesia demi kemakmuran rakyat Indonesia. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Ombak dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Pembangkit listrik tenaga air. Pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Selanjutnya energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Berikut ini merupakan gambar beberapa manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumber daya dan sifatnya. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, menentukan narasumber. Keempat, melakukan wawancara. Kelima, mencatat hasil-hasil penting seputar jawaban. Dan yang keenam, membuat kesimpulan hasil wawancara. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Adapun hak, yaitu kita mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Sedangkan kewajiban melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan.
Selain itu, kita juga memiliki hak menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Sedangkan kewajiban mengelola limbah sebelum dibuang ke sungai, menanam tumbuhan, tidak mendirikan bangunan di tepi sungai, dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Contohnya, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Menjaga kelestarian terumbu karang dapat menjaga ketersediaan ruang bagi ikan untuk berkembang biak. Berikut ini cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan yang mudah terurai di lingkungan. Mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai, serta menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Keterangan tempo dalam lagu biasanya diletakkan pada bagian kiri atas. Nah, bisa diperhatikan contoh lirik lagu berikut ini. Di situ ada judulnya, ada penciptanya, dan ada letak tempo. Tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur saat dinyanyikan. Saat bernyanyi, kita juga dapat melengkapi dengan musik ritmis. Musik ritmis terbentuk dari berbagai bunyi alat musik ritmis atau tidak bernada. Bunyian-bunyian tersebut bersatu menjadi sebuah irama. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Saya harap kalian sudah mengerti ya. Selamat belajar dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.